Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran nahwu dengan menggunakan kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimati Al-Ajrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Rimanda waffaqahullahu ta'ala. Ini merupakan pertemuan yang ke-8 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah ini. Dan pada materi pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di kitab Al-Ifadah. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang Al-Kalam, atau bahasa lainnya adalah Al-Jumlatul Mufidah, kalimat yang sempurna. Kemudian setelah itu diikuti oleh Anwa'ul Kalam atau Aqsamul Kalam, yaitu jenis-jenis kalam atau pembagian Al-Kalam. Yakni maksudnya Al-Kalam atau Al-Jumlatul Mufidah itu terangkai dari apa saja. Itu kalau tidak dari isim, fi'il atau huruf, ya. Antara tiga ini saja. Ini disebut sebagai Aqsamu Al-Kalam. Dan kita sudah mengenal masing-masing dari apa itu isim, fi'il dan huruf, dan kita juga mengenal alamat atau tanda-tanda dari masing-masing jenis Al-Kalam ini. Sekarang pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan memasuki pembahasan inti, ya, bisa dikatakan pembahasan inti dalam ilmu nahwu. Kenapa kita katakan ini adalah pembahasan inti? Karena memang ilmu nahwu itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan harakat akhir kata dari kasrah menjadi dhammah, dari dhammah menjadi fathah. Ini inti dari ilmu nahwu dan itu disebut sebagai i'rab. Disebut sebagai i'rab, ya, perubahan akhir kata. Maka perhatikan halaman 44. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan al-faidatus sadisatu. Faedah yang ke-6, yakni al-i'rabu wal bina'u. Yaitu tentang i'rab dan bina. Bina itu adalah lawan dari i'rab. Sebelum kita mengenal apa itu al-bina, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu al-i'rab. Penulis mengatakan mal i'rabu lughatan wa istilahan. Apa sih i'rab itu? Baik secara bahasa ataupun secara istilah di dalam ilmu nahwu. Lughatan al-izhar wa tawdih. Secara bahasa al-i'rab maknanya adalah izhar dan tawdih, yakni memperjelas. Ya, memperjelas atau menjelaskan, memperterang. Istilahan, sedangkan secara istilah yang dimaksud oleh para ulama nahwu dengan kata al-i'rab itu adalah taghyiru harakati awakhiril kalimati lafzan atau taqdiran, yaitu perubahan harakat dari akhir-akhir kata. Perubahan dari harakat akhir-akhir kata, ya. Jadi yang berubah itu bukan huruf yang ada di akhir kata, tapi harakat yang ada pada huruf terakhir dalam suatu kata. Itu yang dibahas. Lafzan atau taqdiran. Baik perubahan ini sifatnya adalah lafzi ataupun taqdiri. Jadi perubahan itu terbagi menjadi lafzi dan taqdiri yang nanti kita akan bahas juga. Lafzi yakni perubahannya itu tampak jelas, dapat diucapkan di lisan. Dari kasrah bunyinya i menjadi fathah bunyinya a.
itu tampak jelas dan dapat diucapkan di lisan. Sedangkan takdiran atau takdiri itu perubahannya tidak dapat dilihat. Perubahannya itu tersembunyi, tidak dapat diucapkan oleh lisan. Tetapi dia tetap berubah. Ya, tetap berubah. Ini dia i'rab. Dan kenapa dia berubah? Kenapa akhiran kata itu harakatnya berubah-ubah? Dijelaskan di sini, وَذَلِكَ بِسَبَبِ اخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا. Itu dikarenakan perbedaan faktor-faktor yang memasuki kata tersebut. Ya, faktor-faktor yang memasuki kata tersebut. Kita akan contohkan nanti, ya. Contoh yang memperjelas definisi barusan. Ya, mari kita ingat kembali bahawa i'rab itu adalah taghyiru harakati awakhiril kalimat. Perubahan harakat dari akhiran-akhiran kata lafzan atau takdiran, baik secara lafaz atau secara lafzi atau takdiran atau takdiri. Wa dzalika bisabab ikhtilafi ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Dikarenakan faktor-faktor yang memasukinya sehingga dia harus berubah menjadi ini, harus berubah menjadi harakat itu. Ya, ada faktor. Perubahannya itu disebabkan karena faktor-faktor tertentu atau instrumen-instrumen tertentu yang memasukinya. Nah, wallazi tataghayyar harakatu akhirih yusamma mu'raban. Nah, kata yang harakat akhirnya itu berubah-ubah karena faktor tadi itu disebut sebagai mu'rab. Disebut sebagai apa? Mu'rab. Jadi kita sudah mempelajari dua istilah yang harus kita pahami. Ada i'rab. I'rab secara sederhananya perubahan itu sendiri, sedangkan mu'rab adalah yang berubah. Yang berubah akhiran katanya disebut sebagai mu'rab. Perubahan itu sendiri disebut sebagai i'rab. Sekarang kita lihat contoh, ya. Mithalu dzalika, contohnya saya tuliskan contoh yang pertama di papan tulis dan itu ada disebutkan di buku. Ja'a Muhammadun. Ini kalimat yang pertama. Ya. Kalimat yang pertama. Ja'a Muhammadun. Kalimat yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Kalimat yang ketiga, sallamtu ala Muhammadin. Sallamtu ala Muhammadin. Nah, perhatikan kata Muhammadun pada kalimat yang pertama, jaa Muhammadun, telah datang si Muhammad. Muhammad di sini harakat akhirnya adalah dhammah atau dua dhammah, dhammatain. Ketika kita membuat kalimat yang berbeda, ya, seperti kalimat yang kedua, ra'aitu Muhammadan. Ya, ra'aitu Muhammadan. Di sana posisi kata Muhammad sudah berbeda. Faktor yang memasuki dia, instrumen yang memasuki dia juga sudah berbeda, sehingga tidak lagi berharakat dhammatain. Sudah menjadi fathatain. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat si Muhammad. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Di situ Muhammad sebagai pelaku. Ra'aitu Muhammadan, pada kalimat yang kedua saya melihat Muhammad. Muhammad sebagai objek. Perbedaan status atau posisi di sini itulah yang disebut sebagai faktor yang membuat harakat akhir kata tersebut berubah-ubah. Yang ketiga, sallamtu ala Muhammadin. Sallamtu ala Muhammadin. Saya menyalami atau memberi salam kepada Muhammad. Di sini kata Muhammad tidak lagi berharakat dhammatain, bukan pula fathatain, melainkan kasratain. Disebabkan karena apa? Karena ada faktor yang membuat dia berharakat kasrah. Di sini faktornya adalah ada kata ala. Ada huruf ala. Itu yang membuat dia menjadi berharakat kasrah. Nah, perhatikan perubahan kata Muhammad atau harakat akhir dari kata Muhammad
dari dhammah ke fathah ke kasrah, ini namanya i'rab. Karena perubahan ini berdasarkan apa? Karena perubahan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh faktor-faktor tertentu atau instrumen-instrumen tertentu. Ya. Kemudian kata Muhammad ini dialah kata yang harakat akhirnya berubah-ubah. Maka kata Muhammad inilah yang tadi disebut sebagai mu'rab. Ya, kata yang berubah disebut mu'rab, perubahan itu sendiri disebut sebagai i'rab. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kata Muhammad, masih kalimat yang sama, tapi kata Muhammad, nama Muhammad ini kita rubah menjadi nama Mustafa. Ya, nama Mustafa. Kalau di buku itu ada di contoh baris yang ketiga. Perhatikan. Ja'a Mustafa. Ja'a Mustafa. Ini kalimat yang pertama, yang tadi Muhammad ketika di posisi Mustafa dia berharakat apa? Akhirannya dhammah. Sekarang Mustafa tidak berharakat apa-apa. Kemudian ra'aitu Muhammadan, sekarang ra'aitu Mustafa. Tadi Muhammadun ke Muhammadan ada perubahan. Sekarang ja'a Mustafa ke ra'aitu Mustafa, itu juga ada perubahan di sana. Ada perubahan. Ya, ada perubahan harakat akhir katanya. Sallamtu ala Muhammadin din. Sekarang sallamtu ala Mustafa. Sebenarnya akhiran Mustafa juga berubah. Tetapi mana perubahan tersebut? Kenapa kita tidak dapat melihatnya? Ini yang tadi kita maksud dengan perubahan yang sifatnya adalah takdiri. Ya, yang sifatnya adalah takdiri. Ingat ketika kita mengatakan tadi bahwa perubahan itu lafzan, baik sifatnya adalah lafzi, tampak jelas dan dapat diucapkan, atau takdiran atau takdiri, tidak dapat diucapkan, ya, tidak melihat perubahan tersebut, namun dia tetap berubah. Namun ada yang menghalangi dia. Kenapa perubahan tersebut tidak dapat dilihat dan tidak dapat diucapkan? Apa sebabnya? Nanti kita akan pelajari juga. Ya, saya kasih bocoran ini, ya. Sebabnya di sini adalah karena Mustafa akhirannya adalah alif, dan alif tidak boleh dipasang di situ harakat. Alif itu tidak bisa menerima harakat. Kalaulah alif bisa menerima harakat, niscaya perubahan tersebut akan tampak oleh kita. Ya, ini salah satu sebab kenapa perubahan harakat akhir kata itu tidak dapat tampak jelas dan tidak dapat diucapkan. Dan selanjutnya kita akan nanti masuk ke bab khusus tentang itu. Baik, kita lanjutkan contoh yang ada di buku. Tapi sebelum itu, mari kita ingat-ingat lagi apa itu i'rab. I'rab adalah taghyiru harakati awakhiril kalimat lafzan atau taqdiran, yaitu perubahan harakat dari akhir-akhir kata dalam bahasa Arab. Baik perubahan tersebut dapat diucapkan ataupun tidak. Ya. Wa dzalika bisabab ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Yang disebut i'rab itu adalah ketika mana perubahan tersebut disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang merubah dia. Faktor-faktor yang harus membuat dia berubah. Nah, sehingga perhatikan, sehingga kalau seandainya atau terkadang ada kata yang kita lihat, terkadang dia harakat dhammah akhirannya, terkadang berakhiran fathah, terkadang berakhiran kasrah, namun ternyata para ulama nahwu menetapkan dia bukan sebagai kata yang mu'rab. Ya, contohnya adalah kata ini nih, yang terdiri dari ha, ya sukun dan tha. Terkadang kata ini kita mendapatinya sebahagian orang Arab mengatakannya haitsu. Sebahagian orang Arab mengatakannya haitsa. Sebagian orang Arab mengatakannya haitsi. Perhatikan, yang berubah dari tiga ini apa?
harokat akhirnya juga. Jadi dia bisa dibilang juga bahwasannya ini kata yang harokat akhirnya berubah-ubah dari dhammah ke fathah ke kasrah. Namun dia tidak disebut sebagai mu'rab. Loh, kok bisa? Karena perubahan tersebut tidak disebut sebagai i'rab. Loh, kok bisa? Karena faktor perubahan tersebut bukan karena adanya faktor-faktor atau instrumen-instrumen yang membuat dia berubah. Lalu apa sebab dia berubah? Sebab perubahan ini adalah karena memang perbedaan lahjah di antara para orang Arab. Ya, perbedaan lahjah. Jadi sebahagian orang Arab memang mengucapkan mengucapkannya haitsu dengan harakat dhammah. Yang mereka akan mengucapkannya dengan harakat dhammah terus dimanapun letaknya di dalam kalimat. Ada sebahagian lagi orang Arab mengucapkan yang haitsu tadi dengan haitsa, dengan akhiran fathah, dimanapun letaknya di dalam kalimat, apapun posisi di dalam kalimat, tetap mereka mengucapkannya haitsa. Sebahagian lagi mengucapkannya haitsi, bagaimanapun posisinya dalam kalimat tersebut, berubah-berubah pun kalimatnya, tetap mereka mengucapkannya haitsi. Dia tidak akan berubah. Ya, dia tidak akan berubah. Jadi ini perbedaan lahjah. Perbedaan harakat akhir ini disebabkan karena perbedaan lahjah atau logat antara para orang Arab, bukan karena posisi dia yang berubah dalam kalimat-kalimat. Bukan karena ada faktor-faktor tertentu. Oh, terkadang dia menjadi objek sehingga harus dirubah. Dia menjadi pelaku, dia harus dirubah misalnya. Tidak. Ya, bahkan sebahagian orang Arab juga mengucapkannya dengan perubahan kata itu sendiri menjadi hautsu. Ya. Ada juga yang mengatakan hautsu. Ini karena ada perbedaan lahjah. Jadi ini bukan termasuk i'rab. Perubahan ini bukan disebut sebagai i'rab, dan kata ini juga tidak bisa disebut sebagai mu'rab. Bahkan kata ini merupakan lawan dari mu'rab yang disebut sebagai mabni. Ini yang nanti kita akan bahas. Kalau mu'rab itu berubah-ubah akhirannya, yang akhirannya tetap pada satu harokat saja, pada satu bentuk saja, itu disebut sebagai mabni. Dan tidak berubahnya dia atau tetapnya dia atas satu harokat saja, itu yang disebut sebagai bina, sebagai lawan i'rab yang disebutkan di judul pelajaran kita hari ini. I'rab dan bina. Jadi kalau kita sudah tahu i'rab, maka lawannya adalah bina. Kita sudah tahu mu'rab, maka mabni itu adalah lawan dari mu'rab. Jelas ya? Sekarang kita lanjutkan, lihat contoh yang ada di buku. Contoh yang kedua, yaktubu. Yaktubu. Ya, harokat akhirnya adalah dhammah. Kemudian perhatikan lan yaktuba. Yaktubu sudah menjadi yaktuba. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena masuknya faktor tertentu yang membuat dia harus berharakat fathah. Faktor itu sudah jelas ada di sana. Lan. Ya, ada lan. Kemudian lam yaktub. Sekarang berubah pula menjadi sukun. Tidak berharakat. Ya, disebabkan karena apa? Masuknya lam. Ya, jadi yaktubu ke yaktuba ke yaktub. Ini yang disebut sebagai i'rab. Ya. Contoh yang ketiga sudah kita sebutkan tadi tentang Mustafa. Kemudian tentang kalimat yang keempat atau contoh yang keempat, kata yarda. Ini adalah fi'il mudhari. Ya, yarda. Dia meridai. Dia meridai, yarda. Ya. Kemudian masuk lan, sebagaimana lan masuk ke yaktubu tadi menjadi yaktuba, sekarang lan masuk ke yarda, tetap yarda. Lan yarda. Sebabnya apa? Sama dengan Mustafa tadi, sebenarnya berubah, tetapi perubahannya tidak jelas, tidak tampak, tidak dapat diucapkan. Masuk lam, lam yarda. Lam yarda. Tampak di situ perubahannya? Tampak perubahannya di sini. Ya. Apa perubahannya? Yang tadinya ada alif, sekarang alifnya tidak ada. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada lam, sehingga harus berubah. Ya, kita akan jelaskan lebih lanjut nanti tentang
tentang perubahan-perubahan yang terbagi menjadi dua ini. Ada perubahan secara lafzi, ada perubahan secara takdiri. Kita lanjutkan kata penulis waffaqahullahu ta'ala. Perhatikan kalimat atau contoh yang pertama ini. Fakalimatu Muhammadun taghayyarat harakatu akhiriha min dhammatin ila fathatin wa ila kasratin. Ya, perhatikan kata Muhammad berubah harakat akhirnya dari dhammah kemudian ke fathah, kemudian ke kasrah. Bisabab ikhtilafi mawqi'iha al-i'rabi. Itu dikarenakan posisi dia dalam kalimat itu berubah. Atau status dia di dalam kalimat itu berubah. Ya. Sehingga perubahan tersebut merupakan faktor yang menyebabkan dia harakatnya juga berubah. Ya. Fil mithalil awal, kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh penulis. Pada contoh yang pertama, kalimatu Muhammadun fa'ilun marfu'. Pada contoh yang pertama, kata Muhammad ini sebagai fa'il. Fa'il itu bahasa kitanya adalah pelaku. Ya, pelaku. Marfu'. Ya, dan fa'il itu dalam bahasa Arab kaedahnya fa'il itu marfu'. Ya, marfu' ini adalah jenis i'rab yang nanti kita akan pelajari. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, mana tanda dia sebagai marfu'? Tanda dia sebagai marfu' yaitu dhammah. Ya. Wa fil mithali tsani, sedangkan contoh yang kedua, kalimatu Muhammadun maf'ulun bihi mansub. Pada kata yang kedua, pada contoh yang kedua, kata Muhammad bukan lagi fa'il, tapi maf'ul bih. Disebut maf'ul bih. Maf'ul bih ini dalam bahasa kitanya adalah objek. Objek sasaran atau yang dikenai perbuatan. Dan maf'ul bih dalam bahasa Arab itu hukumnya adalah mansub. Ya, dengar saja istilah ini dulu, nanti baru akan datang penjelasannya insyaallah. Nah, kalau seandainya mansub, mana tanda nasabnya, tanda mansubnya? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Tanda mansubnya yaitu fathah ini. Jadi karena hukum dia marfu' mansub itulah membuat dia harus bertanda. Nah, tanda ini yang membuat dia berubah-ubah. Karena tanda marfu' enggak bisa sama tanda mansub, ya. Untuk kata yang sama, ya. Kemudian wa fil mithali tsalis, pada contoh yang ketiga, kalimatu Muhammadun ismun majrur. Kata Muhammad ini adalah isim majrur. Ya, dia disebut sebagai isim yang majrur. Ya, dan majrur itu juga termasuk hukum sebagaimana marfu' dan mansub tadi. Nah, wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, tanda dia majrur itulah dia harakat kasrah yang diletakkan di akhir kata Muhammad. Ya. Falafdhu Muhammadun mu'rab. Maka dari sini kita ketahui bahwa kata Muhammad itu adalah kata yang mu'rab, yang harakat akhirnya itu berubah-ubah, bisa berubah-ubah. Ya, li'anna harakata akhirih tataghayyar, karena harakat akhirnya berubah-ubah maka disebut sebagai mu'rab, kata penulis. Wa kadzalika yaktubu wa mustafa wa yarda fa kulluha mu'rabun. Begitu juga kata yaktubu tadi yang dicontoh yang kedua, dan mustafa pada contoh yang ketiga, dan yarda pada contoh yang keempat. Semuanya adalah kata yang mu'rab, yang harakat akhirnya bisa berubah-ubah, ya. Dari dhammah ke fathah ke kasrah, atau dari dhammah ke fathah ke sukun, ya. Nah, itu dia tentang definisi i'rab, ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Setelah ini kita akan memasuki jenis i'rab atau jenis perubahan tersebut, ya. Kata penulis, wat taghyiru, dan perubahan itu atau yang disebut tadi dengan al-i'rab nau'ani, ada dua jenis. Ini berdasarkan atau dapat ditarik dari definisi tadi, ya. Jadi ditarik dari definisi tersebut adanya dua jenis i'rab. Apa itu? Yang pertama lafzi dan yang kedua taqdiri, ya. Ada lafzi, ada taqdiri.
Apa itu lafzi? Apa itu takdiri? Ya, perhatikan ada di bagan itu. Lafzi huwa alladhi la yamna'uhu syai'un. Perubahan yang sifatnya lafzi itu adalah perubahan yang tidak dihalangi oleh apapun. Tidak ada penghalangnya. Jadi perubahan itu tampak jelas, tidak ada yang menghalangi dia. Ya. Maksudnya adalah ay yumkinut talaffudzu bihi. Kita memungkinkan bagi kita untuk mengucapkan perubahan tersebut. Untuk memperjelas perubahan tersebut. Jadi perubahan tersebut dapat diucapkan. Sedangkan takdiri itu adalah sebaliknya. Huwa alladhi yamna'uhu syai'un, yaitu perubahan yang terhalangi oleh sesuatu. Ya, terhalangi oleh sesuatu. Ada yang menghalangi dia sehingga tidak dapat diucapkan perubahan tersebut atau tidak tampak perubahan tersebut. Ada yang menghalanginya. Ya, ai kata penulis, yakni la yumkinu talaffudzu bihi limani'in yamna'uhu minhu. Perubahan tersebut, perubahan yang bersifat takdiri ini, perubahan yang tidak mungkin dapat dilafazkan, diucapkan. Ya, meskipun kita mengucapkan katanya ya seperti itu juga. Meskipun kalimatnya sudah berbeda, tetapi dia berubah. Ya. Namun perubahan tersebut tidak tampak di lisan kita karena tidak dapat diucapkan karena ada sesuatu penghalang yang menghalangi jelasnya atau tampaknya perubahan tersebut. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah ya, apa saja sih penghalang-penghalang tersebut? Karena kalau i'rab yang sifatnya lafzi ini sudah bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang mudah. Ya, sesuatu yang mudah insyaallah. Ya, dia tampak jelas. Mungkin yang perlu kita ketahui mana saja kata yang nanti perubahannya masuk ke lafzi, mana yang masuknya ke takdiri. Dan kita tidak akan masuk ke satu persatu kita sebutkan yang lafzi adalah kata ini, kata ini, kata ini. Kita langsung masuk antara dua jenis ini mana yang sedikit. Itu yang kita bahas. Artinya setelah yang sedikit ini kita bahas, selebihnya berarti masuk ke yang satu lagi. Ya, sama seperti metode Al-Qur'anul Karim ketika misalnya mengharamkan sesuatu, disebutkan yang haram ini, artinya yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang haram berarti itu adalah halal atau mubah. Karena kalau yang disebutkan yang mubah, yang halal, maka Al-Qur'an akan menjadi tebal. Ya. Nah, maka dari sini kita katakan yang lafzi itu yang lebih banyak. Takdiri ini bisa kita mungkin kita hitung atau kita kelompokkan, ya, karena dia lebih sedikit. Nah, makanya yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah tentang i'rab takdiri atau perubahan yang sifatnya takdiri. Yang perlu kita ketahui adalah apa sih penghalang-penghalang yang menyebabkan perubahan tersebut tidak tampak atau tidak jelas. Ya, perhatikan bagan setelahnya. Wal mawani' allati tamna'u dhuhur al-i'rab thalathah. Mawani' itu jamak dari mani'. Artinya adalah penghalang-penghalang yang menghalangi tampak jelasnya perubahan pada akhir kata. Itu ada 3. Jadi penghalang itu ada 3. Artinya boleh jadi suatu kata tidak tampak perubahan akhir katanya itu karena penghalang yang pertama, boleh jadi karena penghalang yang kedua, boleh jadi penghalang yang ketiga. Ya. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama adalah at-ta'adzur. Ya, at-ta'adzur. Maksud dari at-ta'adzur adalah al-istihalatu fil lughah. Ya, dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab perubahan itu sifatnya mustahil. Ya. Contohnya tadi alif, mustahil alif bisa menerima harakat, baik harakat fathah ataupun harakat kasrah ataupun harakat dhammah. Ya. Kita bisa mengatakan ba fathah, ba kasrah, ba dhammah, bu. Tapi alif
fathah, mau bilang apa? A itu adalah hamzah. Ya. Alif kasrah nggak bisa juga. Alif dhammah nggak bisa juga. Ya. Karena memang alif tidak menerima harakat, atau dalam bahasa Arab alif mustahil dia diberi harakat. Ya. Ta'adzur, yakni alif itu seakan-akan dia uzur. Ya, dia uzur. Ya, tidak dapat menerima harakat. Ini penghalang yang pertama. Yang kedua, ats-tsiqal. Terkadang juga disebut al-istithqal. Ya, tsiqal atau al-istithqal, yakni karena berat. Ya. Jadi perbedaan yang kedua sama yang pertama apa? Yang pertama ini mustahil untuk mengucapkannya dengan harakat tertentu, memang mustahil, ya. Sedangkan yang kedua tidak mustahil tetapi berat. Ya, berat untuk diucapkan dengan harakat-harakat tertentu misalnya. Nanti kita akan berikan contoh untuk masing-masing penghalang atau penghalang ini. Kemudian yang ketiga al-munasabah. Ya, al-munasabah. Al-munasabah, ya, itu dia artinya adalah kecocokan atau kesesuaian, atau untuk menyesuaikan. Ya, dia tidak mustahil, tidak juga berat, tapi ya cocoknya atau sesuainya ya dengan harokat ini, begitulah. Ya, itu penghalang yang ketiga. Meskipun seharusnya dia berharokat dhammah, tetapi tidak cocok dengan harokat dhammah pada posisi dia di dalam kalimat tersebut, cocoknya dengan kasrah misalnya, ya, maka dia mau tidak mau dikasih harokat kasrah seperti itu. Ini namanya munasabah. Ya, ini tiga penghalang yang menghalangi tampak jelasnya atau yang menghalangi perubahan harakat akhir kata itu dapat diucapkan. Ya, kalau seandainya ada salah satu dari penghalang ini, maka i'rab tersebut tidak dapat diucapkan, perubahan tersebut tidak tampak, tidak jelas dan tidak dapat diucapkan, dan disebut sebagai i'rab apa? I'rab takdiri. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan, ya, secara urut. Kita akan mempelajari satu persatu dari penghalang-penghalang tadi, tiga penghalang tadi. Yang pertama tadi adalah ta'adzur, yang kedua tsiqal, yang ketiga al-munasabah. Sekarang pertanyaannya adalah mal maqsud bit ta'adzur wa tsiqal wa al-munasabah. Apa yang dimaksud dengan ta'adzur, tsiqal dan munasabah? Awalan at-ta'adzur. Sekarang kita bahas tentang ta'adzur. At-ta'adzur kata penulis ayyakuna nutqu bil harakati mustahilan. Ketika mana mengucapkan harakat itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, maksudnya adalah pembahasan kita berputar pada apa tadi? Pada akhir kata. Nah, akhir kata tersebut mustahil kita mengucapkannya dengan harakat tertentu. Itu yang disebut sebagai ta'adzur. Ya, ayyakuna nutqu bil harakati mustahilan, yaitu mengucapkan akhiran kata dengan harakat itu adalah sesuatu yang mustahil. Ya, mustahil. Seakan-akan dia minta uzur, ya. Minta maaf nih, saya tidak bisa dibunyikan dengan harakat ini misalnya. Walahu mawdi'ani wahidun fil ismi wa wahidun fil fi'li. Nah, dalam bahasa Arab, ya, kapan perubahan akhiran kata itu tidak tampak jelas disebabkan oleh ta'adzur, itu ada dua tempat, ya, atau dua keadaan. Disebutkan oleh penulis walahu mawdi'an. Ada dua tempat, yakni ada dua bentuk atau dua tempat di mana ta'adzur ini sebagai penghalang tidak dapat diucapkannya perubahan suatu akhir kata. Ya. Wahidun fil ismi, yang pertama itu ada pada isim,
wa wahidun fil fi'li. Yang satu lagi itu terjadi pada fi'il. Satu pada isim, satu pada fi'il. Nah, yang isim itu disebut sebagai al-ismul maksur. Isim maksur. Ya. Apa itu isim maksur? Kita hapus dulu ini ya. Mawani'u zuhuril i'rab. Yang pertama adalah at-ta'adzur. Yang kedua as-thiqal. Dan yang ketiga al-munasabah. Nah, at-ta'adzur tadi ada pada dua tempat. Yang pertama pada isim, yang kedua pada fi'il. Isim itu disebut, yang pada isim itu disebut sebagai isim maksur. Ismun maksur. Nah, apa itu isim maksur? Ya, perhatikan buku yang ada di depan antum. Wa huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun. Ya. Qablaha fathatun. Ya, qablaha fathatun. Isim maksur itu adalah isim yang mu'rab. Isim, kita sudah tahu apa itu isim. Dan kita sudah tahu juga apa itu mu'rab. Jadi isim maksur itu adalah isim yang mu'rab. Jadi dia bukan fi'il, dia bukan huruf, dia bukan isim yang mabni, dia isim mu'rab. Yang mana akhiruhu alifun lazimah. Yang akhir isim tersebut ada alif yang senantiasa ada bersama dia. Ya, senantiasa ada alif di belakangnya. Kemudian di belakang atau sebelum alif tersebut harakatnya adalah fathah. Contohnya tadi adalah Mustafa, ya. Mustafa. Ya. Contoh lain misalnya adalah al-asa. Ya, ada al-fata. Ada Musa, apalagi yang lain? Mustashfa. Ya, perhatikan, ada Mustafa, ada Al-Asa. Sekarang kita kembali ke ta'rif atau definisi dari isim maksur tadi. Dia adalah ismun mu'rab, isim yang mu'rab, yang akhirannya itu berubah-ubah. Akhiruhu alifun lazimah. Isim ini akhirannya ada alif. Ya. Ada alif nih. Ya. Bedanya adalah yang di bawah alif tegak sebagaimana yang kita ketahui, yang atas ini alif yang berbentuk ya. Dia alif juga. Perbedaannya sama ya, kalau ya ada titik. Ya. Kalau seperti ya namun tidak ada titik, itu adalah alif. Ya, itu adalah alif. Nah, sebelum alif ini ada fathah, yakni harakatnya fathah. Berarti ini Al-Asa dan Mustafa disebut sebagai isim maksur. Ya, isim maksur. Nah, kalau isim maksur ini berarti ketika berbeda-beda dalam kalimat statusnya, posisinya, maka dia berubah-ubah akhirannya, tetapi perubahan tersebut tidak tampak jelas. Ya, perubahan tersebut tidak dapat diucapkan. Sebabnya kenapa?
Sebabnya adalah ta'adzur, karena memang akhiran dari isim maksur itu adalah alif, dan alif tidak bisa menerima harakat. Makanya hukumnya, kata penulis, hukum isim maksur ini tuqaddaru alaihi kullul harakati bisababit ta'adzur. Semua harakat harus muqaddar. Muqaddar itu ia tersembunyi, tidak tampak, tidak dijelaskan. Kenapa? Karena ta'adzur. Alif tidak bisa atau mustahil dibunyikan dengan harakat. Ya, kita mau buat mustafaun, akhirnya kita membunyikannya dengan hamzah, bukan alif itu. Ya. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Jaa Mustafa, ra'aitu Mustafa, sallamtu ala Mustafa. Ya. Hadza 'asa, ya, hadza 'asa, ra'aitu 'asa, atau ra'aitu al-'asa. Kemudian wada'tu masalan al-qalama 'ala al-'asa. Wada'tu al-qalama 'ala al-'asa. Saya meletak pena di atas tongkat misalnya. Perhatikan, di setiap kalimat tidak ada perubahan yang kita ucapkan. Ya, kalimat itu juga kita ucapkan di setiap kalimat. Itu juga bunyinya. Seakan-akan tidak ada perubahan, tetapi sebenarnya dia berubah, namun perubahan tersebut muqaddar, sifatnya takdiri, tersembunyi, tidak terucapkan, tidak jelas. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena penghalang yang disebut sebagai ta'adzur. Ini dia. Jadi ada satu isim yang perubahannya dihalangi oleh ta'adzur. Kemudian ada pula fi'il. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke fi'il, di sini penulis mencontohkan bagaimana cara kita mengi'rab atau mengeja perubahan kata isim maksur ini. Ja'a Mustafa. Ya, Ja'a Mustafa. Maka kepada kata Mustafa kita mengejanya seperti ini. Mustafa adalah fa'ilun. Ya, fa'il, dia adalah sebagai pelaku di situ, yang datang adalah dia. Dan fa'il itu marfu'un, hukumnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah, tapi bukan dhammah yang tampak jelas, tapi ad-dhammatul muqaddarah, dhammah yang tersembunyi, tidak jelas. Mana'a min zuhuri ta'adzur, yang membuat dia terhalangi atau yang membuat dia tidak bisa diucapkan atau tidak jelas, itu adalah ta'adzur. Ya. Ra'aitu Mustafa. Ya. Mustafa di sini bukan lagi fa'il tetapi maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi atau objek itu hukumnya adalah mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Dan tanda mansubnya adalah fathah yang tersembunyi. Mana'a min zuhuri ta'adzur. Disebabkan karena ta'adzur. Ya, ini jenis yang pertama dan dia adalah isim. Sekarang jenis yang kedua yang terhalangi perubahannya oleh ta'adzur itu adalah fi'il. Fi'il apa itu? Al-fi'lul mudhari' al-mu'tallul akhiri bil alif. Ya. Kita tidak tuliskan ya terlalu panjang, atau kita tuliskan saja. Al-mudhari' al-mu'tallul akhir. Terbalik. Al-mudhari' al-mu'tallul akhiri bisa akhiri, bisa akhiru bil alif. Naam. Mudhari'
fi'il mudhari yang mu'tal. Mu'tal itu apa? Mu'tal itu adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh salah satu huruf illah. Huruf illah itu kalau tidak alif, waw atau ya. Nah, di sini dijelaskan mudhari yang ada huruf illah di akhirnya. Jadi bukan di tengahnya, bukan di awalannya, tapi di akhir fi'il tersebut. Dan huruf illahnya adalah alif. Ya, huruf illahnya adalah alif. Contohnya apa? Contohnya adalah yardha tadi. Ya, yang sudah kita sebutkan contoh ini di awal tadi. Yardha. Ini fi'il mudhari, artinya meredoi. Akhirannya adalah huruf illah, yaitu alif. Ya. Contoh lain ada yas'a. Ya. Yas'a, ada yatamasya dan lain-lain. Ya. Ini dia fi'il mudhari mu'tal akhir bil alif. Ya. Huruf fi'il mudhari yang akhirannya adalah huruf mu'tal, yaitu huruf alif. Ya, bukan waw, bukan ya, tapi huruf alif. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ini hukumnya ketika dia berubah, maka perubahan tersebut tersembunyi atau tidak bisa kita ucapkan. Tapi khusus kalau perubahannya itu ke dhammah dan ke fathah. Ke dhammah dan ke fathah. Ya, ke dhammah dan ke fathah. Kalau tadi semua harokat ya. Ya. Ke dhammah, ke fathah, ke kasrah, ya. Dia tersembunyi, tidak dijelaskan. Tapi kalau fi'il mudhari itu ke dhammah dan ketika menjadi fathah saja yang tidak diucapkan perubahannya atau tidak bisa diucapkan perubahannya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ta'adzur. Karena kenapa cuma dua? Artinya apakah kasrah ketika dia menjadi kasrah dia bisa diucapkan? Bukan seperti itu. Dikarenakan fi'il mudhari ia tidak akan pernah berubah ke kasrah. Ya, tidak pernah fi'il mudhari harokat akhirnya kasrah. Karena fi'il itu perubahan akhirnya kalau tidak dhammah, fathah, sukun. Nah, sukun ini yang tidak dimiliki oleh isim. Kalau isim dia dari dhammah ke fathah ke kasrah. Tapi kalau fi'il dia dari dhammah ke fathah ke sukun. Ya. Ke sukun. Artinya apa? Artinya lagi berarti ketika fi'il mudhari yang seperti ini menuntut atau dia terpaksa berubah ke sukun, artinya perubahan dia ke sukun itu ada nanti ada nanti tandanya, ya, tampak perubahannya, ya. Tapi dia bukan sukun. Nanti kita akan lihat insyaallah taala. Baik, contohnya adalah yardallahu 'anil mu'minina. Yardallahu 'anil mu'minina. Yarda, kata yarda di sini adalah fi'lun mudhari. Fi'il mudhari marfu', dan dia hukumnya marfu'. Kalau marfu' itu apa tandanya di sini? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Tanda marfu'nya adalah dhammah, tapi dhammah yang bukan dhammah yang tampak jelas atau bisa diucapkan, tapi dhammahnya muqaddarah, tersembunyi. Mana min zuhuri hatta ta'adzur, disebabkan karena ta'adzur sehingga tidak bisa diucapkan, ya. Kemudian lan yardallahu 'anil kafirin. Yardallahu 'anil mu'minin, tadi kalimat yang pertama artinya adalah Allah meridai orang-orang mukmin. Sekarang kalimat yang kedua, lan yardallahu 'anil kafirin. Allah tidak akan pernah meridai orang-orang kafir. Sekarang yarda telah dimasuki oleh lan. Dan ini faktor yang membuat dia berubah akhirannya. Tetapi memang secara zahir kita tidak melihat perubahan tersebut karena perubahannya muqaddar atau takdir. Ya. Yarda fi'lun mudhari, dia adalah fi'il mudhari mansub. Nah, dia bukan marfu seperti yang di atas, tapi mansub. Ya.
Mansub dikarenakan apa? Apa faktornya tadi? Apa sebabnya? Bilan. Sebabnya adalah karena adanya lan, ya, yang mendahuluinya. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah, dan tanda mansubnya adalah fathah yang tersembunyi, mana'a min zuhuriha ta'adzur, yang memaksa dia harus tersembunyi, tidak bisa diucapkan, itu karena penghalang yang pertama ini yang disebut sebagai ta'adzur. Perubahan yang ketiga, ya, yaitu ketika dimasuki oleh faktor-faktor yang membuat dia nanti hukumnya menjadi majzum. Yang pertama tadi marfu, yang kedua mansub, yang ketiga dia bisa menjadi majzum. Dan tanda jazmnya, tanda majzumnya itu adalah dengan dibuangnya huruf akhir itu atau alif tersebut. Jadi tampak perubahannya kalau seandainya dia dalam keadaan majzum, ya. Tapi karena pembicaraan kita sekarang tentang harakat, maka pembuangan itu bukan termasuk harakat, ya. Ini dia penghalang yang pertama, yang membuat harakat dari atau perubahan harakat akhir kata itu berubah tetapi tidak bisa diucapkan. Harakat tersebut, penghalang tersebut namanya adalah ta'adzur an yakuna nutqu bil harakati mustahilan, yaitu ketika membunyikan akhir kata dengan harakat itu adalah sesuatu yang mustahil. Itu namanya adalah ta'adzur, ya. Lalu penghalang yang kedua adalah thiqal. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang mendatang. Tetap bersama kita, ya, ikuti pelajaran nahwu ini. Mudah-mudahan dengan begini kita lebih dekat dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah, dan lebih dekat lagi dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dekat dengan sabda-sabda beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi muslim yang lebih perhatian lagi ke agamanya dengan memperlihatkan bahwa kita ini mempelajari bagian dari agama tersebut, yaitu bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan kita difaqihkan dalam agamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.